Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Irham, Mbak Monik, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Deska Damayanti akan mempresentasikan mengenai cybercrime dan cyberbullying. Nah, pada saat ini telah terjadinya perkembangan teknologi jaringan komputer secara global yang telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace. Sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru, yaitu realitas virtual atau virtual reality. Nah, cyberspace ini dengan realitas virtual menawarkan manusia untuk hidup dalam dunia alternatif, dunia yang dapat mengambil alih dan menggantikan realitas yang ada, yang bahkan dapat lebih nyata dari realitas yang ada, dan tentunya pasti lebih menyenangkan. Cyberspace adalah ruang yang dihuni para netters atau netizen. Ini adalah ruang atau tempat kita berada ketika kita mengarungi dunia informasi global interaktif yang bernama internet. Sayangnya, dengan terjadinya perkembangan teknologi informasi, internet dan media sosial memberikan dampak perubahan kepada perilaku manusia dalam bersosial dan berkomunikasi, menurut Rifaudin tahun 2016. Namun tidak semua orang berkomunikasi dan bersosialisasi itu dengan benar ketika menggunakan teknologi. Banyaknya kejahatan cyber merupakan fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Kali ini kita akan membahas tuntas mengenai adanya kekerasan dan kejahatan di dunia cyber. Untuk itu kita perlu memahami apa sih yang dimaksud dengan cybercrime, cyberbullying. Nah, baiknya selanjutnya kita akan lanjut dalam pengertian cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan, termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah dengan adanya penipuan lelang secara online, kemudian pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confidence fraud, penipuan identitas, kemudian ada pornografi anak, dan lain-lain yang terjadi dalam dunia cyber. Nah, kejahatan dunia maya itu sering muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer. Dia ini bertujuan untuk menyalahkan kegunaan teknologi digital. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya, yaitu istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan sebagai alat atau menjadi sarana tempat terjadinya kejahatan tersebut. Nah, Indonesia itu rentan sekali terhadap serangan cyber. Apalagi tahun 2020 ini, Indonesia berada pada peringkat 9 negara yang rentan akan serangan cyber. Ini adalah karakteristik dari cybercrime berdasarkan beberapa literatur beserta praktik hukumnya. Cybercrime ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial berupa waktu, nilai, jasa, uang,
harga diri, martabat, dan kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kemudian yang kelima, itu perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara. Kemudian di sini ada jenis cybercrime. Menurut Sutanto dalam bukunya tentang cybercrime, motif dan penindakan. Cybercrime ini terdiri dari dua jenis, yaitu pertama itu mengenai kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas. Contohnya pembajakan, pornografi, penipuan dan pembobolan rekening bank, dan lainnya. Yang kedua itu kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. Contohnya itu pengaksesan ke suatu sistem secara ilegal atau hacking, perusakan situs internet dan server data, serta defacting. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cybercrime itu ada 5 faktor. Untuk yang pertama mengenai kesadaran hukum masyarakat. Di sini kita mengartikannya sebagai kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. Selain itu juga kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan komputer itu masih terus melakukan aksi kejahatannya, sehingga hal tersebut membuat kejahatan tersebut meningkat dan meluas. Yang kedua ada faktor keamanan. Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan cybercrime pada saat melakukan aksinya. Hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan di tempat-tempat yang relatif tertutup, seperti di rumah, di kamar, di tempat kerja, dan warung internet. Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat tersebut sulit untuk diketahui oleh pihak luar. Akibatnya, pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana, sangat jarang orang luar mengetahuinya. Kemudian, faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan cybercrime. Hal ini dilatar belakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi internet, sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku. Nah, tak jarang jika pelaku dapat lolos dari jeratan hukum dan tindak pidana tersebut yang saat ini semakin banyak. Kemudian yang keempat ada faktor sosial ekonomi. Faktor ini juga mempengaruhi maraknya tindak pidana cybercrime karena isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut. Sebenarnya merupakan masalah keamanan jaringan atau security network. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersama dengan internet. Dan yang terakhir, faktor globalisasi. Adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain, sehingga memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Tetapi kita tidak perlu khawatir akan adanya cybercrime ini karena dapat dilakukan pencegahan dan penanganan.
Yang pertama itu lindungi gadget, komputer, atau perangkat lain yang digunakan. Ya, misalnya saja seperti kita memasang kata sandi di laptop atau di gadget. Kemudian jangan gunakan software bajakan yang biasanya mengandung virus-virus yang dapat membobol data-data pribadi kita. Kemudian pasang perangkat lunak keamanan yang up to date atau update antivirus. Menggunakan data encryption, selalu memiliki sikap waspada. Jangan terlalu mengentengkan dari bahayanya cybercrime ini. Selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Kemudian rajin mengganti kata sandi. Yang ke-8 ini backup data-data secara rutin. Jangan sembarang membagikan info pribadi. Kemudian abaikan jika ada lampiran surat elektronik dan hal-hal yang kira-kira mencurigakan. Kemudian ada konsultasi kepada orang yang lebih berpengalaman sebelum bertindak. Jangan langsung bertindak tanpa kita memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian laporkan ke pihak yang berwenang jika adanya suatu kejahatan di dunia maya. Nah, adapun penegakan hukum kejahatan dunia maya. Tanggal 23 April 2008, secara hukum di Indonesia pun telah memiliki undang-undang khusus menyangkut kejahatan dunia maya, yaitu Undang-Undang ITE tahun 2008 yang membahas tentang tata cara, batasan penggunaan komputer dan sanksi yang akan diberikan jika terdapat suatu pelanggaran. Misalnya, perbuatan ilegal akses atau melakukan akses secara tidak sah. Perbuatan ini sudah diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Saya akan membahas mengenai cyberbullying. Pengertian cyberbullying. Cyberbullying ini adalah tindakan penghinaan, kekerasan psikis atau intimidasi yang dilakukan seseorang, kelompok, atau institusi melalui perangkat teknologi dan informasi di media cyber terhadap orang, kelompok, atau institusi lain. Nah, pada intinya itu, cyberbullying ini adalah perundungan cyber atau dunia maya, bisa disebut dengan teror sosial melalui teknologi yang dinyatakan oleh Kowalski. Cyberbullying ini menimbulkan keadaan itu di mana korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku perundungan melalui internet pada media sosialnya dari orang yang dikenal ataupun dari orang yang tidak dikenal. Cyberbullying ini dikatakan sebagai agresi sosial yang dilakukan di internet dengan cara mengirimkan atau mengunggah materi berbahaya ke internet atau teknologi digital lainnya yang bisa berujung kepada tindakan negatif di masyarakat. Dengan melakukan cyberbullying, mereka melampiaskan dendam dan kemarahan mereka. Tindakan cyberbullying ini semakin sulit untuk dikontrol karena seringkali tidak dilaporkan kejadiannya kepada orang tua atau pihak berwenang. Para korban biasanya tidak melaporkan karena mereka dapat menyelesaikannya sendiri
dan adanya ketakutan tidak akan lagi mendapat akses internet atau bahkan adanya ancaman dari pihak pelaku. Tujuan cyberbullying ini yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk mempermalukan, mengintimidasi, menyebar keburukan dan kebencian di media cyber atau dunia maya, baik ditujukan secara khusus kepada korban maupun dengan diketahui publik. Adapun media sosial yang sering dijadikan tempat untuk melakukan cyberbullying, contohnya seperti Twitter, Instagram, Pet, ASFM, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik dari cyberbully ini yaitu dia anonim, tanpa nama, kemudian keterampilan intelektual tingkat lanjut, kemudian ada yang mengatakan perempuan ini lebih sering melakukan cyberbully dibanding laki-laki. 7 jenis cyberbullying itu ada flaming, harassment, cyberstalking, denigration. Nah, untuk yang pertama ini yaitu berupa tindakan mengirim pesan baik melalui chatting ataupun email dengan bernada marah, kasar atau vulgar. Yang kedua, pesan yang berisi gangguan pada email maupun chatting yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, itu melakukan pengancaman maupun pelecehan secara online dengan mengganggu secara intens yang membuat ketakutan besar pada orang lain. Yang keempat, mengirimkan pesan yang tidak benar atau mengumbar keburukan seseorang dengan tujuan merusak reputasi dan nama baik orang lain. Yang kelima, tindakan menyamar dan berpura-pura menjadi orang lain dengan mengirimkan pesan mengancam. Yang keenam, membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Dan yang terakhir, adanya pengeluaran secara sengaja dan kejam kepada seseorang dari grup online. Adanya cyberbullying ini tentunya akan memiliki dampak terhadap korban dari cyberbullying ini, yaitu mengenai dampak psikologisnya, dampak fisik, dan dampak lingkungan sosial. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa para korban dari cyberbullying tersebut akan merasa rendah diri, mengalami kecemasan sosial, konsentrasi yang menurun, perasaan terasing, bahkan pada tahap yang ekstrim dapat mengakibatkan depresi dan berkeinginan untuk bunuh diri. Adapun penegakan hukum kejahatan cyberbullying, tindakan cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat 1. Ini adalah contoh kasus cybercrime dan cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Belum lama ini, korban yang mengalami adalah artis bernama Gisela Anastasia yang mengalami kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, mengedit video seolah-olah Giselle berperan dalam video pornografi tersebut. Video tersebut disebarluaskan di media sosial. Contoh kasus cyberbullying yang terjadi di Indonesia dialami oleh Dr. Tirta yang sempat alami depresi. Dr. Tirta sempat alami depresi karena ulah-ulah netizen yang mengomentari dirinya di media sosial. Beruntungnya Dr. Tirta mendapatkan
motivasi-motivasi dari teman-teman seprofesinya untuk bangkit terhadap masalah yang dialaminya pada waktu itu. Artinya ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu ketika orang dapat melihat bahwasanya dengan adanya cyberbullying, dengan adanya perlakuan yang tidak baik dari orang lain di media sosial itu terhadap dirinya, ia akan menilai apakah kritikan-kritikan tersebut dapat menjadi masukan bagi dirinya dalam membenahi dirinya untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya, atau justru kritikan tersebut dapat membuat dia depresi, bahkan sampai melakukan tindak bunuh diri. Nah, itu adalah dampak positif dari cyberbullying. Ya, dampak negatifnya tadi yaitu dengan mengalami depresi atau terjadinya bunuh diri. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.